يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Para jamaah, pemirsa, pendengar, teman-teman semua yang nonton dari berbagai channel dan berbagai televisi, alhamdulillah ini ada yang baru kayaknya ya, grup polisi cinta mengaji, polisi cinta sunnah ya, polisi cinta sunnah. Alhamdulillah enak kita dengerinnya di kuping ya, polisi cinta sunnah, Masya Allah. Semoga kita semua senantiasa diberi istiqamah oleh Allah untuk belajar mengamalkan ilmu yang kita pelajari ini. Ya muthabbital qulub, thabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kita di atas ilmu. Tak lupa kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, kami memohon kepadamu maafmu dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Allahumma la tu'akhidna in nasina akhtana. Ya Allah, jangan engkau timpahkan dosa, bencana, azab atas dosa, atas maksiat yang kami lakukan. Dan kami memohon kepadamu al-afiyah, kesehatan, sehat hati, sehat pikiran, dan sehat badan dari berbagai macam bentuk penyakit ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, kita di kajian hari ini di Sabtu yang ketiga ya. Jadwal kita hari ini Sabtu ketiga adalah kajian kita seputar Asmaul Husna. Kita sampai pada pertemuan yang keberapa nih hari ini? Kelima ya, pertemuan yang kelima. Pada pertemuan pertama kita bicara tentang kedudukan Asmaul Husna ini. Ya, bahwa ini adalah ilmu yang sangat mulia sekali. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu dilihat dari kontennya. Demikian para ulama jelaskan, seperti Imam Ibnu Abil Iz, kemudian Imam Ibnu Qayyim, dan masih banyak para ulama yang lain. Ini belajar mengenal Allah, berarti ini kedudukan sangat-sangat tinggi sekali. Kemudian yang kedua, pertemuan kedua, kita bicara tentang keutamaan orang yang belajar. Jadi ini kedudukan yang pertama, ini manfaat dan keutamaannya. Ya, keutamaan orang yang belajar Asmaul Husna. Ya. Kemudian yang ketiga apa itu? Kaedah-kaedah penting kita dalam mempelajari Asmaul Husna. Ya, kaedah-kaedah penting kita mempelajari Asmaul Husna. Berarti sekarang apa ini? Keempat ini seharusnya ini. Ya, keempat harusnya ini. Ya benar, ini keempat ini seharusnya. Hari ini keempat berarti masuk pada masuk pada penjelasan terinci dari setiap nama dari Asmaul Husna. Jadi mulai hari ini kita masuk pada penjelasan rinci dari setiap nama dari Asmaul Husna. Materi yang kedua dan ketiga sudah kami bagi. Ya, kalau ada ikhwah sekalian yang butuh atau ada yang baru menginginkan materi yang pertama, keutamaan belajar Asmaul Husna, kaedah-kaedah penting sebelum mempelajari Asmaul Husna, ya. Dan hari ini insya Allah akan di-share materi di grup yang tergabung dalam grup saya di sini, dan yang relay koordinator-koordinatornya silahkan minta, insya Allah kita akan bagi ya. Oke, para ikhwah sekalian, barakallahu fikum,
kita mulai penjelasan dari yang pertama kali dari setiap nama dari Asmaul Husna. Yang pertama kali dari semua kitab-kitab yang saya pelajari berkaitan dengan tafsir dari Asmaul Husna ini, semuanya memulai dari nama yaitu Allah dan Al-Ilah. Ya, nama Allah dan Al-Ilah. Nah, ini Allah dan Al-Ilah. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, kita masuk di slide yang berikutnya. Nah, oke, di sini dijelaskan para ulama ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan asmaul husna seperti dalam kaedah-kaedah yang lalu. Jadi kaedah-kaedah sebelum belajar asmaul husna. Dalam kaedah-kaedah yang lalu, di antara kaedahnya itu kita katakan, kita pelajari, kita fahami bahwa asmaul husna ghair mahsura bi'adadin muayyan. Bahwa asmaul husna ini tidak dibatasi dengan bilangan-bilangan tertentu. Ya, begitu pula dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di madhab Syafi'i dan juga Imam Ibnu Katsir di madhab Syafi'i ketika menjelaskan tafsir ayat walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Bahwa asma'ul husna ini ghairu mahsuratin bi'adad. Bahwa asma'ul husna ini tidak dibatasi dengan angka-angka tertentu. Berarti kalau ditanya berapa jumlah asma'ul husna, jawabannya wallahu a'lam, enggak tahu. Ya, enggak tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Lalu bagaimana dengan hadis bahwa Allah memiliki 99 nama? Ya, benar, itu hadis sahih sekali. Sangat sahih hadisnya. Bahwa Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Nah, penyebutan 99 nama ini berarti, nanti dulu slide-nya biar nggak bingung nih jamaahnya. Ini pengantar dulu. Berarti penyebutan 99 nama ini apa manfaatnya? Nah, penyebutan 99 nama ini apa manfaatnya? Jadi Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Ya, manfaatnya apa? Manfaatnya para ulama mengatakan, termasuk yang mensyarah hadis ini adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Syafi'i dan Imam An-Nawawi rahimahumallah ta'ala Syafi'i. Dua-duanya mazhab Syafi'i ini. Ya, kenapa saya selalu mengatakan ini mazhab Syafi'i? Biar tidak orang-orang yang lain tidak menyangka, oh ini mazhab Syafi'i, ini bukan ini. Nah, ini justru yang dikatakan oleh pembesar, tokoh-tokoh, mohon maaf ya, tokoh-tokoh atau ulama-ulama besar dari madhab Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala jami'an. Penyebutan 99 nama Allah yang di dalam hadis ini, fungsinya apa? Fungsinya adalah setelah hadis ini, setelah hadis yang setelahnya, man ahsaha, siapa yang melakukan ihsa masuk surga. Jadi penyebutan 99 nama ini bukan pembatasan dari Asmaul Husna. Bahwa Asmaul Husna itu jumlahnya cuma 99, tidak. Bukan pembatasan. Tapi penyebutan 99 berkaitan dengan masuk surganya ini loh jamaah. Nah, lantas bagaimana caranya kita pengen masuk surga dengan mempelajari Asmaul Husna? Yang mana yang mau kita pelajari? Nah, disinilah jamaah manfaat dari penyebutan 99 itu, yaitu berkaitan dengan apa? Masuk surganya ini loh. Makanya setelahnya Rasulullah mengatakan man ahsaha, siapa yang melakukan ihsa. Ihsa itu apa? Ihsa itu ada 3 yang dijelaskan oleh para ulama termasuk Imam Nawawi, Ibnu Hajar rahimahumullah ta'ala. Apa itu? Yang pertama adalah menghafalnya. Yang kedua adalah memahami makna dan kandungannya. Ya, memahami makna dan kandungannya. Yang ketiga, meyakininya. Dan yang keempat, beribadah dengan nama-nama ini. Beribadah dengan nama-nama ini. Siapa yang melakukan 4 hal ini berkaitan dengan 99 aja dari sekian banyak nama-nama Allah,
melakukan 4 hal ini dari 99 yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, dari sekian banyak nama Allah itu, maka dia akan masuk surga. Jadi ini berkaitan dengan masuk surganya. Kapan kita bisa masuk surga? Yaitu ketika kita melakukan 4 hal ini pada 99 nama ini. Bukan berarti 99 ini pembatasan hanya Asmaul Husna itu hanya 99 saja. Tidak, tapi Asmaul Husna itu banyak. Nah, disinilah para ulama mengatakan dari sekian banyak Asmaul Husna, itu induknya itu ada 3. Nah, ini yang kita masuk dalam slide ini. Ya. Nah, induk Asmaul Husna itu 3 induknya. Bahasa induk paham ya, nggak perlu dipertajam ya. Induk Asmaul Husna yang banyak tadi itu 3. Apa itu makna dari Asmaul Husna terkumpul padanya? Jadi ini kalau bahasa Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, ini mujmalnya, ini ringkasnya. Kalau yang Asmaul Husna yang banyak ini adalah detailnya, rinciannya, ringkasannya, induknya ada pada induk-induk ini. Apa induk dari Asmaul Husna? Induk dari Asmaul Husna itu 3. Mohon maaf, harusnya mulai dari kanan ini, tapi ya udahlah. Induk dari Asmaul Husna itu 3. Yang pertama adalah nama Allah. Yang kedua nama Rabb. Yang ketiga nama Ar-Rahman. Oke, kita lihat sekarang. Nama Allah ada 2 makna besar di dalamnya. Mengandung sifat uluhiyah. Nanti kita akan jelaskan ini semua satu-satu. Ya, nama Allah mengandung sifat uluhiyah. Dan juga yang kedua, beribadah hanya ditujukan kepadanya. Nama Rabb mengandung sifat rububiyah. Apa itu? Penciptaan, pengaturan, dan kekuasaan hanya miliknya. Nama Rahman mengandung sifat kebaikan dan kedermawanan. Nah, inilah induk dari semua Asmaul Husna yang banyak itu. Para ikhwah, teman-teman sekalian, induk dari Asmaul Husna ini semuanya 3-3-nya disebutkan secara bersamaan dalam surat Al-Fatihah. Tuh, kan disebutkan dalam surat apa? Al-Fatihah. Apa itu? Nah, saya nulis sekarang. Coba lihat di sini. Alhamdulillahi. Tuh, 1. Terus Rabbil alamin. Rabbil alamina. Terus yang kedua, yang ketiga Ar-Rahman. Ar-Rahim. Oh, salah nulis ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, yang pertama yang mana? Disebutkan dalam Al-Fatihah, Alhamdulillah. Tuh. Lillah yang pertama nih, 1. Kemudian yang kedua, Rabbil Alamin, Rabb, 2. Ar-Rahman, nih Rahman. Nih. Ar-Rahman, nih 3. Ya. Kan? Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan Al-Fatihah ini, surat Al-Fatihah ini mengandung
mengandung di dalamnya penyebutan apa? Mengandung Asmaul Husna. Asmaul Husna. Semuanya. Loh, dari mana? Ini karena induknya, ini dari induk ini. Ya, walhamdu, pujian. Nih, ini adalah maknanya apa? Pujian. Pujian. Berarti pujian. Berarti pujian ini apa? Berarti pujian ini kepada siapa? Milik. Milik zat yang memiliki apa? Memiliki Asmaul Husna. Berarti ada di dalamnya semuanya. Kenapa dia Al-Mahmud? Ya, kenapa dia zat yang dipuji? Karena dia zat ini memiliki nama-nama yang sempurna dalam kebaikannya. Lalu disebutkan intinya. Satu, dua, tiga. Ya, dari sini lari pertama lillah, terus Rabbil Alamin, terus Ar-Rahman. Jadi pujian Al-Mahmud, zat yang dipuji. Ya, zat yang dipuji. Zat yang dipuji. Kenapa? Karena zat ini memiliki nama-nama yang sempurna dalam kebaikannya. Lalu disebutkan induknya. Apa induknya? 3 nama ini. Allah, Rabb, dan Ar-Rahman. Ya. Rabb, Allah, dan Ar-Rahman. Ini, ya, pahami itu. Kemudian kita masuk dan penjelasannya. Oke. Terus berikutnya kita masuk dalam bahasan nama Allah dan Al-Ilah. Ya. Al-Ilah. Apa keutamaan dari nama ini? Kita bicara keutamaannya dulu, teman-teman ya. Baru setelah itu kita jelaskan maknanya. Keutamaan dari nama Allah dan nama Al-Ilah. Nama yang paling mulia. Ya, para ulama, hampir semua ulama mengatakan ini adalah Al-Ismul A'zam. Ini adalah nama yang paling mulia. Maksudnya apa? Dari sekian Asmaul Husna, inilah nama yang paling mulia. Jadi kalau induknya 3 dan yang paling mulia lagi, yang paling tinggi di atasnya adalah nama ini. Saya ulangi. 3 nama ini adalah induk dari Asmaul Husna. Dan yang paling mulia lagi di atasnya lagi adalah Allah, nama ini jamaah. Ini adalah Al-Ismul A'zam. Apa dalilnya? Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkan dalam kajian kita tentang zikir dan doa waktu itu. Laqad du'iyallaha bismihil a'zam. Dia telah berdoa dengan nama Allah, yaitu nama yang paling mulia. Ya, dia berdoa dengan nama yang paling mulia. Jadi ini adalah al-ismu al-a'zam, nama yang paling mulia. Untuk itu memiliki kedudukan apa? Nah, lihat kedudukannya. Ada 4 komponen, ada 4 bagian yang saya sebutkan. Gedein dong biar matanya nggak capek. Enggak, bagian aja slide-nya. Nah, ini maklum ini, yang ini agak baru ini jamaah nih. Yang satu ini baru nih, yang satu di belakang saya nih jamaah. Oke. Jadi apa namanya? Nama ini adalah nama yang paling mulia. Untuk itu memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Lihat, bagian pertama berkaitan dengan pengabulan doa. Berdoa dengannya terkabul. Lihat, jika seseorang berdoa dengan menyebut nama, menggunakan nama ini, doanya akan terkabul. Meminta dengannya terpenuhi. Jika seseorang meminta hajatnya kepada Allah
dengan memakai nama ini akan terpenuhi hajatnya. Berzikir dengannya dimudahkan segala kesulitan. Ya, luar biasa. Seperti apa? Seperti kisah sahabat yang lalu itu. Yang di bahasan kita doa yang tadi kita sebutkan. Yaitu ketika Rasulullah SAW masuk masjid, kemudian beliau mendengar ada seorang sahabat yang berdoa. Allahumma, lihat kalimatnya nih jamaah nih. Allahumma inni as'aluka. Ya, Allahumma inni as'aluka bi anni ushiduka annaka antallahu la ilaha illa antal ahadu as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia berdoa, memulai doanya dengan ini. Dengan apa? Pertama, Allahumma, sebut nama Allah ini. Allahumma itu apa? Ya Allah, artinya inni as'aluka, aku memohon kepadamu. Inni ushiduka, sesungguhnya aku bersaksi kepadamu. Annaka antallahu, bahwasannya engkau adalah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang benar kecuali engkau. Ya, tidak ada sesembahan yang benar kecuali engkau. Al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lihat, Rasulullah SAW ketika mendengar itu, beliau menjawab apa? Ini orang berdoa dengan menggunakan nama Allah yang paling mulia. Idza du'iya bihi ajab. Ini redaksi Rasulullah SAW. Jika dia berdoa, ya, dengan berdoa dengan menggunakan nama-nama ini, terkabul. Wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau dia meminta, maka hajatnya akan dipenuhi. Zikir dengannya dimudahkan segala urusannya. Masya Allah ya. Dengan gimana sih Ustadz caranya? Caranya menggunakan apa? Allahumma, ya Allah. Nah, ini maksudnya. Allahumma, ya Allah. Apalagi ditambah dengan memuji Allah. Ya Allahumma, ya Allah. Ashhaduka, aku bersaksi bahwasanya engkau. Ashhadu annaka, saya bersaksi bahwasanya engkau. Annakallah, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali engkau. Ya, tidak ada sesembahan yang benar kecuali engkau. Ini berdoa dengan menyebut nama Allah yang paling mulia dari Asmaul Husna. Ya, berdoa dengan menyebut nama yang paling mulia dari Asmaul Husna. Yaitu apa? Itu tadi. Ya Allah. Allahumma, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah. Tidak ada sesembahan yang benar. Kemudian lanjutkan dengan memuji pujian sifat-sifat Allah yang lain. Subhanallah ya. Kemudian yang kedua. Ya. Slide-nya, jamaahnya ditampilin. Bukan, yang kedua tadi masih yang itu. Ya, bagian yang kedua. Oke. Kemudian nama ini Allah adalah inti Asmaul Husna yang tadi. Mengandung semua makna dari Asmaul Husna. Subhanallah ya. Inti dari apa? Asmaul Husna. Berarti maksudnya apa Ustaz? Maksudnya kalau kita sebut nama-nama Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Jabbar, Al-Mun'im, Al-Mutakabbir, Ar-Razzaq, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Musawwir, Al-Bari, Dzul Jalali wal Ikram, dan seterusnya dari 99 nama. Semua itu apa? Semua itu adalah
namanya Allah. Gitu kalau bahasa kita kan semua itu apa? Semua itu namanya Allah, milik Allah. Oh gitu ya. Iya, semua itu namanya Allah. Berarti nama ini inti dari Asmaul Husna. Iya. Berarti makna-makna dari semua nama-nama ini semua terkandung dalam nama ini. Iya. Makanya Syekh Abdul Razak mengatakan nama ini adalah mujmal, global. Rinciannya di mana? Rinciannya ada pada setiap nama-nama itu. Ya, rinciannya ada pada setiap nama-nama itu. Jadi ini adalah inti Asmaul Husna, mengandung semua makna dari Asmaul Husna, semuanya terkandung di dalamnya. Ya, ini globalnya dan yang itu semua nama-nama itu rinciannya. Oke. Bagian yang ketiga. Kebanyakan zikir dimulai dengannya. Jadi kebanyakan zikir dimulai dengannya. Tahlil, bukan tahlilan lo ya. Tahlil bukan tahlilan. Tahlil itu apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tuh. Tahlil apa? La ilah, la ilaha, tidak ada ilah, la ilaha, tidak ada ilah yang patut diibadahi illallah, kecuali Allah ini. Jadi ini intinya, ini. Ya. Takbir, Allahu Akbar. Ini nama, inti, induk dari Asmaul Husna. Tahmid apa? Hamdu, pujian hanya milik zat yang memiliki nama-nama yang mulia ini. Lillah, milik Allah, yaitu pemilik nama-nama yang mulia. Allahu Akbar ya. Tasbih, apa tasbih? Subhanallah, maha suci Allah. Tidak ada sifat-sifat yang buruk pada dirinya. Hauqala, ayo tahu, siapa tahu hauqala itu apa? Hauqala, berarti apa? La haula wala quwwata illa billah. Tuh, sebut nama Allah lagi. Tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada yang bisa memberikan keburukan, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali kita bersandar dan meminta kepada Allah, pemilik nama-nama yang sempurna dalam kebaikannya. Allah Akbar, luar biasa nih. Istirja, tahu istirja? Apa itu jamaah istirja? Istirja, apa? Kita mendengar si fulan meninggal dunia, baca istirja. Inna lillah. Kita semua ini milik siapa? Allah. Yaitu zat yang memiliki nama-nama yang sempurna dalam kebaikannya. Wa inna, dan kita semua ilaihi, kepadanya raji'un. Kita akan balik kepada zat yang memiliki nama-nama sempurna ini jemaah. Subhanallah ya. Hasbalah. Ayo, tahu siapa yang tahu hasbalah? Baru dengar ya. Kalau hauqala mungkin sering dengar, apalagi tahlil, takbir, tahmid, tasbih, sering. Hauqala lumayan sering. Istirja lumayan sering dengar. Hasbalah nggak pernah dengar ya. Iya. Apalagi hasbalah. Yo pikirin apa hasbalah. Yang di sini bingung di jamaah nih. Yang nemenin ustadz ini juga bingung dia. Apa hasbalah itu? Ayo apa ayo hasbalah. Ayo yang bisa jawab saya kasih roti. Kalau di rumah saya tak kasih roti. Sama sarapan kurma aja mah. Hasbalah itu artinya apa? Biyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah
Cukuplah Allah yang nolong saya. Cukup Allah yang nolong saya. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik tempat bersandar dan berserah diri. Kenapa? Yang punya nama-nama sempurna dan sifat-sifat yang sempurna. Basmalah. Oh ya tahu kalau ini. Gak perlu kasih hadiah juga tahu. Menang semua. Basmalah. Apa? Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Artinya apa? Meminta tolong dan berserah diri. Jadi kebanyakan zikir itu pakai nama ini, jamaah. Masya Allah. Terus yang bagian keempat, lihat. Paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, kalau di kitab fikih Asmaul Husna yang ditulis oleh Syekh Dr. Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin, beliau menyebutkan disebutkan lebih dari 220 kali di dalam disebutkan lebih dari 2200 bahasa beliau. Lebih dari 2200. Lebih dari 2200 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi kalau di dalam kitab ini, dari bawah saya banyak kitab. Di dalam kitab ini, Walillahil Asma'ul Husna. Nama kitabnya, Walillahil Asma'ul Husna fad'uhu biha. Ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil. Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil, cetakan Dar Thayyibah. Beliau mengatakan bahwa di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 23 ya. Disebutkan 2723 kali beliau menghitungnya. Masya Allah. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan terdapat 33 ayat dimulai dengannya. Jadi ada 33 ayat dimulai dengan penyebutan nama ini. Ini menunjukkan kemuliaan yang begitu besar pada nama ini. Induk dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat lagi penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan keutamaan dari nama ini. Ya, keutamaan dari nama-nama ini. Ini saya nukil dari bukunya Syekh Abdul Razak, yaitu Fiqhu Al-Asma Al-Husna. Beliau juga menukil sebetulnya, beliau menukil dari Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Ya, beliau menukil dari kitab itu juga beliau. Saya ringkas, saya tidak menyebutkan redaksi letterleknya ya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan keutamaan besar dari Asmaul Husna ini ketika berzikir dengan nama ini, ketika berzikir dengan nama ini, ketika berdoa dengan nama ini. Apa itu? Lihat di sini. Menghilangkan ketakutan. Masya Allah. Hati tenang, adem, ayem, tentrem loh jinawi. Allah Akbar ya. Solusi dari kesulitan. Kalau ada kesulitan-kesulitan, Allah kasih jalan keluarnya. Lapang dada dari kegelisahan. Wah, anti stres, anti galau. Wah, minum obat tambah stres. Kenapa? Karena dokternya bisa jadi psikolognya kakak sholat juga. Bisa jadi. Tapi kalau berzikir, berdoa dengan menggunakan nama ini seperti zikir-zikir yang tadi, lapang dada dari kegelisahan, anti stres, tekanan batin. Keluasan di saat sempit, lagi sempit usahanya, lagi ini, Allah kasih kelapangan dan keluasan. Kekuatan bagi yang lemah, kasih kuat jamaah. Kuat ini bukan artinya berantem loh ya, enggak. Ya, saya tak demo, tak zikir ini biar kasih kekuatan. Bukan jamaah, bukan. Kekuatan untuk apa? Untuk ibadah. Kalau kita cerita sejarah, Masya Allah ya, dulu sejarah nih, saya ingat sebelumnya nih, sejarah apa ya, kemarin
Oh iya, cerita setelah di zaman Abu Bakar Siddiq, perang Yarmuk, perang Yarmuk. Abu Ubaidah bilang gini kepada Abu Bakar Siddiq, ya Khalifata Rasulillah. Ini sedikit cerita aja Maya. Wahai Khalifah, pengganti Rasulullah SAW. Kita ini, kekuatan kita ini sendiri-sendiri. Surahbil bin Hasanah di mana wilayah Yordan, kalau nggak salah. Kemudian ada Yazid bin Abi Sufyan, itu berada di wilayah Yordan. Kemudian ada Abu Ubaidah, masuk wilayah Suriah. Kemudian ada Amr bin As, diutus untuk ditempatkan di Palestina. Oleh Abu Bakar Siddiq mengutus 4 pasukan besar. Masing-masing nggak banyak, 4.000, 6.000 pasukannya. Masing-masing ngelompok. Sedangkan kekuatan Romawi, pasukan darat sama pasukan amfibi laut. Tak kurang dari masing-masing pasukan darat dan laut ini 150.000 jamaah. Ngelawan sahabat petangewu. Wong Jawa bilang petangewu jamaah. Suruh ngelawan berapa? 150.000 pasukan darat dan 150.000 hampir sama pasukan laut. Terus kepiye jamaah, gimana ceritanya? Mereka mengusulkan kepada Allah, kumpulkan semua pasukan untuk melakukan sebuah pertempuran. Dikumpulkan, disetujui. Terjadilah pertempuran itu, Yarmuk namanya. Komandan perangnya apa? Khalid bin Walid. Sebelum perang apa? Para sahabat bilang apa? Ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Ucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ucapkan la ilaha illallah. Apa yang terjadi jamaah? Oh, bahasa Inggrisnya kukut jamaah. Tahu kukut? Habis selesai itu pasukan Romawi yang ribuan itu. Melawan sahabat yang kumpul 6.000, 6.000 ini kok comot-comot sedikit 30, 40, 30-an ribu. Kasih kekuatan Jawa. Perang Qadisiyah 30-an ribu melawan Persia 120.000 dengan pasukan cadangan 120.000 dipimpin langsung oleh komandan perangnya namanya Rustum di daerah Qadisiyah. Komandan perangnya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Sa'ad? Ucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sebelum terjun ke medan perang. Ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Apa yang terjadi? Kukut jamaah habis. Telas. Habis tuh pasukan mereka ngacir. Kabur. Diudak-udak. Karena perintah dari Umar bin Khattab. Udak-udak tuh mereka. Biar tak membentuk kekuatan lagi. Pertempuran Madain. Yang harus melewati sebuah sungai namanya Sungai Tigris yang sangat dalam dan airnya sudah mulai gelap dan airnya sudah menghitam dan berbuih. Artinya dalam. Nggak ada perahu, nggak ada sampan, nggak ada perahu, nggak ada apa-apa untuk nyebrang. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas apa? Jamaah, ya ma'syarul muslimin katanya. Ayo kita lewati ini kali. Bukan kali-kali kita sebut kali cilik, bukan. Ini besar. Besar. Ya, cuman disebut nahar. Nahar ini bahasa Indonesianya Kak sungai. Ya. Dalam sekali, tenggelam hati orang. Arusnya sangat deras sekali. Kita lewati ini sungai. Waduh, terus gimana caranya? Ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sama aja hasbi Allah sama hasbuna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billah. Dilewati itu oleh 30.000 pasukan. Kata Salman Al-Farisi yang berada di sampingnya Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, Allah mudahkan kita untuk melewati padang pasir sebagaimana Allah memudahkan kita untuk melewati sungai ini. Maksudnya apa? Kuda mereka jalan di atas air, jamaah. Tapi jangan dicoba loh ya jamaah ya. Apa itu? Mau nyebrang ke Lampung. Kata Ustadz, kasih kekuatan. Depan ke laut. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billah. Lewat. Dicaplokkan hiu jamaah. Kenapa? Imannya lain. Jadi ini saya hanya memberikan contoh. Ya, kembali ke slide kita. Ya. Jadi berikan contoh. Ini loh sahabat, dikasih kekuatan fisik mereka. Kita dikasih kekuatan untuk ibadah. Dikasih kekuatan untuk belajar. Kekuatan hati, kekuatan fisik, kesehatan. Dikasih semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar hatinya. Terus. Yang berikutnya lihat. Memberikan kemuliaan bagi yang terhina. Lihat. Allah. Ini kita ini seperti makanan. Terus diserang oleh semut-semut yang begitu buat semut sih, tapi banyak banget semutnya. Mau kita pencetin banyak banget ini semut yang menyerang kita. Atau bukan semut deh, kita yang banyak, tapi di sekitar kita ini hanya beberapa dari harimau-harimau yang lapar. Kenapa? Kita hanya jadi ager-ager bego. Jadi makanya diserang sama beberapa gelintir orang. Akhirnya apa? Terhina umat Islam. Untuk membangkitkan kehinaan ini kembali kepada Allah. Memberikan kemuliaan bagi yang terhina. Kecukupan bagi yang kekurangan. Kurang, kembali kepada Allah, berzikir dengan ini. Menghilangkan keterasingan. Gak usah merasa kita sendiri. Kita dakwah sunnah nggak banyak, sendiri dicibir lagi. Nggak ada, jangan. Kita berjalan siratal ladzina an'amta alaihim, ya. Memberikan kemenangan. Lihat bawahnya, menurunkan keberkahan. Mengabulkan doa-doa dan permintaan. Menjauhkan keburukan, mendatangkan berbagai kebaikan. Luar biasa nih keutamaan dari nama yang satu ini jamaah. Dari induk dari Asmaul Husna. Oke, kita lanjutkan. Sekarang masuk pada makna. Apa makna dari Allah? Makna dari ilah. Ya, makna dari Allah dan makna dari ilah. Ada dua makna. Ya, lihat yang di yang di gambarnya dulu. Jangan di ayatnya, jangan dibaca dulu. Lihat di gambarnya. Makna Allah dan makna ilah. Ya. Coba lihat sebelah kiri dulu. Sebelah kiri Anda ya. Berkaitan dengan Allah. Ada dua makna. Makna yang berkaitan dengan Allah. Apa itu? Pemilik sifat uluhiyah dan ubudiyah. Berarti Allah mengandung sifat uluhiyah. Ilah mengandung sifat uluhiyah dan ubudiyah. Apa itu uluhiyah dan apa itu ubudiyah? Yaitu ibadah yang hanya ditujukan kepadanya saja. Berarti semua bentuk ibadah itu hak milik Allah semata. Jadi semua bentuk ibadah itu haknya Allah. Ya, semua bentuk ibadah itu haknya Allah. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad. Kitab tauhid pertama ya. Wahai Mu'ad, tahukah kamu haknya Allah apa? Ibadah itu haknya Allah. Itulah uluhiyah, ilah. Kata al-ilah itu adalah al-ma'bud. Nah, saya nulis sekarang. Kata al-ilah, ini kan tanda panjang ya. Ini artinya sama dengannya adalah al-ma'bud. Al-ma'budu.
Ma'bud itu apa? Ma'bud ini berasal dari kata al-ibadah. Al-ibadatu. Berarti itu ma'bud apa? Yang diibadahi. Yang salah nulis. Yang diibadahi. Ya, yang diibadahi. Ini al-ma'bud. Berarti Allah sama. Allah adalah al-ma'bud. Ini penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah begini. Al-ma'bud berarti Allah ilah, ini maknanya al-ma'bud apa? Al-ibadah. Ibadah ini ibadahnya, kata kerjanya. Berarti al-ma'bud ini ismul maf'ul yang dikenai pekerjaan. Yang dikenai pekerjaan, objek. Ya, objeknya. Ismul maf'ul. Ya, al-ma'bud berasal dari timbangan kata maf'ul, ma'bud, yang dikenai pekerjaan. Berarti pekerjaannya apa? Ibadah. Ini pekerjaan. Ya, yang dikenai pekerjaan berarti apa? Yang diibadahi. Itulah makna dari ini. Nah, ini yang disebut dengan sifat. Inilah yang disebut dengan sifat apa? Uluhiyah. Ya, berasal dari kata apa? Ilah. Nah, dari sini, dari ilah. Oke? Ya, dari sini, dari ilah. Ilah ai uluhiyah, yaitu zat yang diibadahi. Berarti ibadah itu menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Allah ilah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua sisi. Makna berkaitan dengan Allah, makna berkaitan dengan hamba. Seperti penjelasan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Ya, dua makna ini. Oke, berkaitan dengan Allah berarti itu sifat Allah uluhiyah, sifat Allah uluhiyah. Berarti ibadah itu hanya milik Allah semata. Lalu bagaimana berkaitan dengan hamba? Nah, kita lihat. Nah, teh saya dingin namanya jamaah. Alhamdulillah. Berkaitan dengan hamba. Lihat di bagian kanan di gambar. Berkaitan dengan hamba. Semua bentuk ibadah hanya ditujukan kepadanya. Tuh, ya kan? Uluhiyah berarti ibadah milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Semua bentuk ibadah yang dilakukan oleh setiap hamba tujuannya hanya kepada zat ini. Semua hamba beribadah hanya kepadanya dengan penuh cinta, pengagungan dan kepatuhan. Mahabbatan wa ta'ziman wa khudu'an. Nah, berarti berkaitan dengan Allah, apa itu? Ibadah hak paten milik Allah. Berkaitan dengan hamba, berarti semua hamba yang melakukan ibadah, bentuk apapun ibadah yang dilakukan oleh hamba itu harus ditujukan kepada Allah. Berarti apa? Ada hak dan ada apa? Kewajiban. Hak Allah itu adalah ibadah kepadanya. Diibadahi itu hak Allah. Berarti kewajiban hamba apa? Melakukan berbagai macam ibadah itu ditujukan hanya kepada zat ini semata. Mudeng jamaah ya. Coba lihat ayatnya. Nah, yang di sebelahnya itu sebagian kecil aja ya. Di Al-Baqarah 163. Kenapa saya taruh begini biar nggak kebanyakan slide. Al-Baqarah 163. Lihat. Wa ilahukum ilahum wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Lihat. Wa ilahukum. Ini terjemahannya salah. Dan Tuhan kamu. Ini terjemahannya nggak benar. Dan sesembahan kalian. Ilah. Sesembahan. Nah, terjemahnya salah ini. Dan sesembahan kalian, ilah tadi yang diibadahi.
Ya, berarti sesembahan kalian, zat yang patut diibadahi oleh kalian, ilahun wahid, yaitu sesembahan yang satu. Saya ngambil terjemahan yang baku. Saya terjemahan yang baku yang ada. Berarti terjemahkan dengan apa yang di papan tulis ini. Wa ilahukum berarti sembahan, yaitu zat yang patut diibadahi oleh kalian. Ilahun wahid, yaitu ibadah sesembahan yang patut diibadahi hanya cuma satu esa. Siapa dia? La ilaha, tidak ada yang patut diibadahi dengan benar kecuali dia yang mempunyai nama Rahman, Rahim, dan seterusnya. Jelas ya? Oke, ayat yang kedua, surat At-Taubah ayat 30. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibna Maryam. Mereka menjadikan orang-orang alim, maksudnya rahib-rahib mereka Yahudi, rahib-rahib mereka Yahudi dan pendeta-pendeta mereka Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Lihat ya, rahib-rahibnya dijadikan Tuhan, pendeta-pendetanya dijadikan Tuhan, orang suci. Wal Masih ibna Maryam, Al-Masih juga diangkat sebagai anak Tuhan. Lihat kelanjutannya, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidak disuruh kecuali beribadah kepada siapa? Ilahan wahida, yaitu zat yang hanya kepadanya ibadah itu ditujukan, wahida yang maha esa. La ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Cukup jelas ya? Cukup jelas. Lanjutkan. Pelajaran penting memahami nama agung ini. Oke, apa pelajarannya? 1. Meyakini. Apa yang kita yakini? Makanya saya kasih koma ya. Semua bentuk ibadah hanya ditujukan kepadanya. Ini. Ya, semua bentuk ibadah hanya ditujukan kepadanya. Ya. Ibadah dengan penuh kecintaan. Jadi ibadah yang ditujukan kepadanya itu dengan penuh kecintaan. Cinta hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Berharap surga hanya kepada Allah. Takut neraka hanya kepada Allah. Mengagungkan hanya kepada Allah. Patuh taat hanya kepada Allah. Ini prinsip tauhid berarti jamaah. Ini pelajarannya. Berarti yang kedua apa? Tidak ada yang berhak diibadahi di alam semesta ini kecuali Allah. Mau malaikat, mau nabi, mau wali, mau siapapun tidak berhak diibadahi. Pemilik nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna dalam kebaikannya. 3. Semua bentuk ibadah selain kepada Allah itu kebatilan dan kemusyrikan karena dia tidak memiliki sifat-sifat kemuliaan. Minta-minta ke kuburan, berharap, cinta, pengagungan yang berlebih, kepatuhan kepada selain Allah. Wah, ini kebatilan, kemusyrikan karena dia tidak memiliki sifat-sifat kemuliaan. 4. Inilah makna dari la ilaha illallah. Kalimat tauhid, tidak ada sesembahan ibadah yang patut untuk dilakukan, yang benar untuk dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Kalimat yang memiliki kemuliaan-kemuliaan yang begitu besar. Masya Allah. 5. Inilah ikhlas dalam beribadah jamaah. Semua bentuk ibadah hanya ditujukan kepada Allah, pemilik nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna dalam kebaikannya. Inilah syarat diterimanya semua amal. 6. Inilah inti dakwah para nabi dan rasul. Luar biasa.
Ini inti Islam sudah jamaah. Oke. Yang terakhir, ini yang kita sebutkan kemarin dalam kaidah-kaidah apa memahami Asmaul Husna. Kita sebutkan lagi di sini dari referensi yang berbeda. Berzikir dengan Allah, 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 Allah. Lu kan kemuliaannya banyak tadi Ustadz. Bisa jadi ada orang yang memahami, berarti kita berzikirnya dengan menyebut nama apa? Allah, 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 Allah 1000 kali. Allah, Allah 1000 kali. Bagaimana itu? Berzikir dengan Allah, Allah, Allah gitu ya. Kita sudah jelaskan di kaidah-kaidah memahami Asmaul Husna yang lalu. Kali ini kita sebutkan lagi ucapan Imam Ibnu Qayyim di kitab yang berbeda. Ya, Imam Ibnu Qayyim berkata, berzikir dengan menyebut nama Allah, Allah, Allah dan seterusnya tidak disyariatkan sama sekali. Tidak ada makna sama sekali di balik kata-kata ini. Allah, apa maknanya Anda mengatakan itu? Bukanlah susunan kalimat yang bisa difahami. Tidak menunjukkan pujian dan juga pengagungan. Tidak terkait dengan keimanan dan pahala. Tidak ada kaitan sama iman dan pahala. Nggak nambah iman, nggak ada pahalanya. Andai seorang kafir mengucapkan Allah, 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 mulai dari awal umurnya sampai wafat, tidak menjadikan dia masuk Islam. Tajam nih kalimatnya ini ya. Tapi ada kalimat yang saya hidden ya, karena nanti orang lain yang membaca menimbulkan fitnah gitu ya. Jadi nggak saya tulis. Ini saya ambil dari kitab Manhaj al-Imam Ibnu Qayyim fi Syarhi Asma'illahil Husna. Halaman 272, ini karya ilmiah. Ini karya ilmiah ya. Ya. Ada di sini karya ilmiah ini ya, kalau nggak salah ini tesis S2 di Jamiat Ummul Qura oleh seorang perempuan. Lihat ini ya. Terus bagaimana dengan zikirnya? Itu tadi penjelasan di atas, tahlil, takbir, tahmid, ya, tasbih. Ya, kemudian la ilaha illallah itu la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billah. Ini zikir-zikir semua, jemaah. Ya. Sedangkan orang zikir itu kan pujian. Di bahasan yang lalu panjang lebar di kajian subuh tentang zikir sampai 12 episode itu, ya kan? Kan isinya zikir itu apa? Pujian. Kita menyebut nama Allah ini dalam konteks pujian. Ya, kita memuji Allah. Sekarang orang mau berzikir. Zikir itu kan konteks pujian. Dengan mengatakan Allah, Allah, Allah. Nilai pujiannya apa? Tidak ada. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada maknanya. Karena nggak ada makna pujian. Tapi kita dijelaskan di sini dalam konteks ilmiah. Kan gitu kan? Dalam konteks nama Allah itu maknanya apa? La ilaha al-ma'luh, yaitu zat yang diibadahi. Sekarang kita sebut nama Allah, Allah, Allah. Kita sebut nama. Apa nilai pujiannya? Itu yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya. Tapi makna dari nama ini adalah itu yang seperti kita jelaskan. Berarti pelajarannya apa? Sifatnya apa? Berarti sifat dari nama ini adalah al-uluhiyah. Berarti pelajaran yang bisa kita ambil jika Allah punya nama dan sifat ini adalah ini. Kalau kita berzikir berarti kita memuji Allah, pujilah Allah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Rasulullah SAW tak pernah itu memuji Allah dengan mengatakan Allah, Allah, apalagi dibatasi dengan angka-angka dan bilangan tertentu. Ya. Sepertinya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kita kali ini, ya, semoga bermanfaat buat khususnya buat saya pribadi, ya, kemudian buat para jamaah sekalian. Nanti berikutnya kita lanjut pada bagian yang kedua dari Asmaul Husna. Yang kedua dari Asmaul Husna yaitu apa? Nama Ar-Rabb, nama Rabb. Ya, apa makna Rabb di sini? Ya. Kita lihat pertanyaan yang masuk. Ya. Mungkin ada yang raise hand dulu.
Ummu, ummu siapa itu? Siapa? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah sudah tidak kesempatan untuk bertanya. Ustaz, apa saya mau bertanya mengenai stres waktu dulu ketika berpikir ada dorongan itu apa ya? Kalau mas deg-degan gitu loh Ustaz, karena ada perasaan mengarah lebih gitu Ustaz. Gimana gimana Ibu? Saya kurang paham. Ketika berzikir ah, Kita berzikir berkasih bertahmid ah, berkasih bertahmid, ah. tapi cukup ada perasaan kayak menurut gitu deg-degan gitu karena mungkin ketika menghadapi musibah seperti itu itu Lemas iya gitu ya. iya jadi Ah, saya sampai aduh gimana ya gitu saya gimana rencananya gitu mm, mm. Ya, rasa deg-degan itu ya. Terima kasih Ummu siapa ini? Um, Ummu Ihsan ya. Atas pertanyaan yang disampaikan kepada kita. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah ya ba'd. Berzikir dengan lemes. Lemes ini ada dua Ibu. Lemes badan atau hati nih yang lemes. Kalau badannya lemes, ya nggak ada pengaruh apa-apa. Ya kita sambil berzikir, umpama lagi capek kita ya, kita lagi capek gitu ya, kemudian kita berzikir. Apakah itu berpengaruh pada kekhusyuan kita? Ya bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau dia lemes, tapi masih bisa fokus, masih bisa khusyuk dalam berzikir, ya nggak ngaruh apa-apa. Ya nggak ngaruh apa-apa. Tapi kalau yang dimaksud lemes di sini terus berpengaruh pada fokus dan konsentrasi, sehingga zikirnya itu mohon maaf kayak radio rusak begitu aja asal bunyi. Nah ini yang berpengaruh. Ya, makanya zikir yang paling afdal itu adalah zikir kita sambil khusyuk, sambil kita resapi maknanya, sambil kita fikirkan kandungan-kandungannya, kita berzikir dengan itu. Ini adalah zikir yang manfaatnya jauh lebih besar. Ya, walaupun badan lagi capek, nggak ada masalah. Yang penting kita bisa tetap fokus dan bisa tetap memahaminya. Wallahu alam. Silahkan di saung ukhuwah muslimah nih. ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ada dua pertanyaan dari Umahat Ustaz. Ya, silakan. Yang pertama, Bismillah, Ustaz mohon penjelasan apa yang dimaksud dengan tawasul dan bagaimana pelaksanaan zikirnya. Apa yang dibaca? Jazakallah khair. Menarik ini Ummu Ammar. Tawassul. Tawassul itu apa? Ya, tawassul dalam bahasa Arab berasal dari rangkaian kata tawassala, ya tawassalu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tawassul, saya jawab secara singkat, pertanyaannya banyak. Tawassul. Tawassul ini apa artinya? Menggunakan perantara. Menggunakan perantara. Jadi pakai perantara. Ya, kita mau doa tapi pakai perantara. Ya, jadi kalau main karambol itu dulu kan main karambol itu bolongan sini, bolongan sini jamaah. Kita main karambol dulu kan ya. Ini apa namanya itu? Ininya di sini. Ya, kita mau
masukin susah. Kadang kita harus lempar sini, tertibis sini kan gitu. Main karambol dulu, ya TNT dulu kan main karambol. Gitu. Ya, dari lempar ke sini dulu, biar ini masuk ke sini kan gitu ya. Ya biar mantul gitu. Ini yang dimaksud tawasul pakai perantara. Ya pakai perantara jamaah. Mau ketemu direktur nggak bisa lewat sekretarisnya. Gitu. Terus sekretarisnya diajak makan, dibeliin handphone biar gampang urusannya. Perantara. Nah di sini tawasul ini ada dua. Ada yang syar'i, artinya boleh. Ada yang boleh, ada tawasul yang haram. Tawasul yang haram bahkan bisa sampai kepada syirik. Ini bahasan panjang ya. Tawasul yang boleh ini apa? Seperti tawasul dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ya, tawasul dengan Asmaul Husna. Pakai perantara Asmaul Husna. Doa nih, doa kan biasanya gini, ya Allah saya meminta ini, ya Allah saya memohon ini, langsung kan, saya memohon ini, mohon ini, ya Allah kabulkan ini, ya Allah, minta. Nah tawasul ini maksudnya apa? Sebut nama Allah dulu, menggunakan perantara dengan kita menyebut nama-nama Allah atau menyebut sifat-sifat Allah. Contoh seperti sahabat yang tadi, ya Allah aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali engkau. Engkaulah maha pencipta sekalian alam. Engkau maha esa, pemilik nama-nama yang sempurna. Ya dzal jalali wal ikram. Ya wahai zat yang pemberi rezeki. Disebut tuh sifat-sifat Allah yang mulia. Lalu, lalu dia apa? Lalu baru dia meminta. Nah ini namanya tawasul dengan nama-nama Allah. Kedua, tawasul dengan amal soleh dia sendiri. Amal soleh sendiri. Contoh, ya Allah. Tapi ngomong sama Allah saja, di doa. Ya Allah, tadi malam aku sudah sholat, sujud kepadamu. Ya, jika engkau mengabulkan doa, jika engkau mengabulkan sholat malam saya, ya Allah, sedekah saya yang kemarin, ya Allah, tolong sembuhkan aku dari berbagai macam penyakit. Boleh seperti ini. Ya Allah, aku banyak berbuat baik kepada kedua orang tuaku. Aku banyak berbakti sama suamiku, umpamanya. Ya. Jika baktiku sama orang tuaku, sama suamiku, engkau kabulkan, maka gitu ya. Maka beri kemudahan buat suamiku untuk kawin lagi, ya Allah. Umpamanya itu. Rame tapi itu ya kok begini contohnya gitu, bapak-bapaknya yang di rumah amin tangannya begini amin aja. Doa seorang soleh. Nah caranya apa? Datang atau sekarang teknologi telepon, Ustadz suami saya maaf istri saya mau lahiran, tolong doain dong Ustadz. Nah kan minta perantara kan, tolong doain Ustadz biar istri saya lancar sehat. Oh iya saya didoain lah Ustadz. Ya Allah, wahai zat ini dipuji-puji ya, berilah kemudahan si fulana dalam melahirkan, beri kesehatan pada dia, kesehatan pada janinnya, didoain oleh si Ustadz itu. Ya ini. Tapi kalau datang ke kuburan, Mbah, saya mau nih, Mbah, mau lahiran istri saya, ya, biar keselamatan, Mbah, ya. Ini syirik, ini yang syirik gini. Kepada siapa? Orang mati, ya. Atau orang hidup. Sifatnya apa? Sifatnya minta-minta. Ini minta-minta. Mbah, istri saya mau lahiran, kasih amalan deh, biar lancar. Oh ya, sini. Minum. Bukan. Ini bukan minta doa. Kalau minta doa, Pak, tolong dong doain anak saya. Abang doain istri saya dong. Ini, anak saya mau ujian. Ini,
minta doa, enggak apa-apa. Ya. Ini juga termasuk di sini sumpah kepada selain Allah. Sumpah ya kepada selain Allah. Nah, ini kepada tawasul kepada Rasulullah. Ya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Nah, kan minta tuh, wahai Rasulullah, sampaikan keinginanku. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi, ya Rabb. Melalui Rasulullah, itu maknanya. Ya Rabbi, wahai Rabb, bil Mustafa, melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan. Atau bijahi Rasulullah, dengan kehormatan, kemuliaan, kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kemuliaan ini, melalui kiai ini, Habib ini tidak boleh, ini haram bentuknya ya. Ini yang mengandung syirik. Wallahu a'lam bishawab. Ini secara ringkasnya. Oke. Ya, maaf. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita berdoa, mana yang lebih afdal, mengucapkan Allahumma atau ya Rabbi? Dan mana yang lebih afdal mengaminkan? Apakah dengan amin Allahumma atau amin ya Rabbal Alamin? Dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Nanti kita bahas di kajian tentang nama Rabb. Juga banyak di antara keutamaan dari nama Rabb apa? Banyak disebutkan di awal doa. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ya kan? Nggak apa-apa. Dua-duanya juga baik. Allahumma, ya Allah, atau ya Rabbi. Atau penghujungnya Allahumma amin. Atau amin ya Rabbal Alamin. Nggak apa-apa. Dua-duanya baik. Oke, berarti selesai pertanyaan dari teman-teman yang di Saung Ukhuwah. Kita masuk yang bertanya. Apa ada pertanyaan dari Wahab? Boleh, Ustaz? Oh, silakan. Masih ada. Ya, iya, ada tambahan ternyata. Bismillah. Semoga memberikan perlindungan kepada Ustaz Amin. dan semua ulama dimanapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Izin bertanya Ustaz, terkadang kalau kita sedang kesal kepada seseorang, tanpa sadar selalu terucap la haula wala quwwata illa billah. Nah, apakah saat itu kita termasuk orang yang berzikir, Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah wa ba'd. Apakah saat itu termasuk zikir? Iya. Umpama ada orang yang menzolimi kita. Si fulan menzolimi kita. Kesel, ialah manusia lah kesel. Ya, lalu kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Tidak ada yang bisa memberikan keburukan dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali Allah. Artinya apa? Ini terjadi karena ketentuan Allah memang. Tapi si fulan, tetap si fulan dikatakan sebagai orang yang zalim. Kita serahkan kepada Allah, pasti kezaliman yang menimpa dia akan diganti oleh Allah dengan kenikmatan. Kesulitan yang menimpa dia akan diberikan kemudahan. Kesempitan yang menimpa dia akan diganti dengan kelapangan. Kekurangan yang ada pada dia diganti dengan kelapangan dan seterusnya. Diganti dengan kecukupan ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita masuk di pertanyaan yang chat di sini. Dari Muhammad Habibi. Ya, Muhammad Habibi. Assalamualaikum. Afwan, izin mau bertanya. Kalau apa bedanya maksiat sama berzina? Ya, bismillah, alhamdulillah ya ba'd. Maksiat itu apa jamaah ya akhi fillah? Maksiat itu ada dua. Maksiat itu ada dua. Ya, perhatikan. Maksiat itu ada dua jamaah.
Apa itu? Meninggalkan perintah. Ya, meninggalkan apa? Perintah. Nggak sholat, bolong-bolong sholatnya. Ramadan nggak puasa, bolong-bolong Ramadannya. Terus nggak ngitung zakat, ya, ya nggak ngitung zakat, punya kemampuan nggak berangkat haji, alasannya belum belum ada panggilan, belum dipanggil sama Raja Salman, ya belum dipanggil sama Menteri Agama, ya siapa lo Menteri Raja Salman manggil kamu, belum dipanggil, nanti dipanggil malaikat maut, ya. Jadi ini maksiat, meninggalkan apa? Meninggalkan perintah Allah. Ini bagian pertama dari maksiat. Bagian kedua dari maksiat apa itu? Ya, bagian dua dari maksiat apa? Melaksanakan larangan. Nah, melaksanakan larangan. Termasuk yang dicontohkan tadi oleh si penanya, yaitu apa? Zina. Walaupun, tapi saya suka sama suka, Ustaz. Yaitu tetap zina, jamaah. Dengan pacarnya, ya, melakukan perbuatan itu dikatakan zina. Kenapa? Karena tidak ada ikatan pernikahan sama sekali. Ya, walaupun dikatakan suka sama suka, tapi tetap disebut sebagai zina dan itu dosa besar. Riba, korupsi, nyolong, ya, dan sebagainya dari kemaksiatan-maksiat itu. Barakallahu fiik. Pertanyaan dari pemirsa Rosyad TV. Masya Allah. Ini ternyata Rosyad ini di Medan ya. Saya pikir, anak pikir di Ustaz siapa? Oh, Ustadz Ali Nur. Masya Allah. Hafidhahullah ta'ala. Senior kita ini Ustadz Ali Nur. Masya Allah. Hafidhahullah ta'ala. Assalamualaikum. Ustadz, ini Ana Maizar Hakim dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ustadz, bagaimana kita biasa mendengar di pengajian ibu-ibu di kampung memanggil nama-nama Allah dengan cara menyanyikan sampai 99 nama Asmaul Husna tanpa minta maunya apa. Jadi tidak meminta tentang apa yang dimaunya ini atau tidak menyebutkan permintaan. Demikian Ustadz. Ini sudah kita jawab tadi dengan slide yang terakhir tadi sudah terjawab ya. Zikir dengan nyebut Allah, Allah, Allah atau Ar-Rahman, Ar-Rahman, nyebut Asmaul Husna sebagai bagian dari berzikir. Tidak, Asmaul Husna dilakukan dengan cara seperti itu tentu tidak disyariatkan. Asmaul Husna untuk apa? Kita hafal, kita pelajari maknanya, kita yakini kandungannya, terus kita beribadah dengan itu. Seperti yang kita jelaskan tadi. Ya, kita jelaskan, kita fahami dulu maknanya, apa makna dari Allah. Maknanya apa? Keutamaan-keutamaannya apa? Terus kita yakini, muncul keyakinan-keyakinan dan kita wujudkan dalam ibadah seperti pada poin-poin yang tadi itu. Ya, ini manfaatnya. Ya. Oke, yang ketiga dari Virginia, USA. Masya Allah. Jazakillah khairan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana jika berzikir dengan Asmaul Husna tapi belum hafal maknanya? Nah, itu tadi yang dimaksud zikir itu apakah seperti yang di atas? Ya, kalau zikir seperti yang di atas tadi tentu tidak dibenarkan. Tapi zikirlah dengan apa yang kita sebutkan dan kita jelaskan tadi. Sepertinya pertanyaan ini ditulis sebelum masuk pada bagian yang akhir tadi ya. Yang keempat dari Kus Hendarmo Pratomo, Masya Allah. Jih Pak, matur nuwun Pak. Ya, Bismillah, izin nanya kitab tafsir Al-Quran Pak Ustadz. Banyak Pak. Kalau dari yang klasik dulu, pertama kali kitab tafsir yang dibukukan dalam sejarah adalah dikenal dengan nama Tafsir At-Tabari. Ya, Muhammad At-Tabari. Ya. Beliau wafat tahun 310, berarti lahirnya 250-an, kan gitu ya. Nah, 350 berarti dekat dengan masa tabi'in, nggak jauh lah.
Itu kitab tafsir pertama itu dibukukan, terkenal dengan panggilan nama kitab tafsir Thabari. Nah, tafsir-tafsir yang datang setelahnya itu nginduk semua ke tafsir Thabari. Ya, nginduk kepada tafsir Thabari semua. Nah, tafsir-tafsir yang datang setelahnya itu banyak. Ya, seperti yang paling populer di masyarakat kita, tafsir Ibnu Katsir. Itu populer. Yang lebih enak lagi, lebih sederhana dari Imam Ibnu Katsir, lebih sederhana, yaitu tafsir Al-Baghawi, Ma'alimut Tanzil. Ibnu Katsir, Al-Baghawi, dua-duanya madhab Syafi'i, Pak. Dan termasuk tokoh madhab Syafi'i tahun 600-an. Kemudian Imam Al-Qurtubi, ini lebih dominan pada penjelasan hukum-hukum fikih. Ya, kemudian banyak lagi Imam Syaukani juga bikin tafsir Fathul Qadir. Ya, yang dari kalangan muasir yang kontemporer ada tafsir Imam As-Sa'di yang dikenal dengan nama tafsir As-Sa'di kalangan kontemporer. Ini juga tafsirnya sahih. Ya. Kemudian ada tafsirnya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Ya, dikenal dengan nama tafsir Aisarut Tafasir. Ini juga sudah diterjemahkan. Ya, saya sebut yang sudah diterjemahin aja. Ya. Nah, ini kayaknya mempelajari yang ini aja sih saya kira sudah cukup lah ya. Kemudian pertanyaan kelima dari Wisdatama Arisari, Masya Allah. Saya potong aja ya. Ada yang bilang kalau beribadah itu fokus mencintai Allah. Tapi kebanyakan orang hanya fokus untuk beribadah karena mengharap surga dan takut neraka. Bukan pada kecintaan. Apa itu benar Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillahi wa ba'd. Apakah itu benar? Salah besar. Salah besar. Karena ibadah yang kita lakukan itu berpijak pada prinsip satu, mahabbah. Kecintaan kita. Kecintaanlah yang menjadikan kita apa? Melakukan ibadah berdasarkan aturan dan ketentuan. Kita cinta sama Allah dan Rasulnya, berarti ibadah yang kita lakukan berdasarkan ketentuan Allah dan petunjuk Rasulullah SAW. Bukan semau gue, bukan bid'ah. Roja niatannya, kita melakukan ibadah dengan harapan untuk mendapatkan rahmat Allah yang paling besar, yaitu surga. Al-khawf, kita beribadah takut nggak diterima. Kita mau melakukan maksiat takut diazab. Ini dilarang maksiat ini, nggak berani nanti saya diazab. Inilah 3 power seseorang melakukan ibadah. Tanpa ketiganya ini timpang dan rusak ibadahnya. Ya, fahami itu dengan baik. Dari Abu Zukhruf, Assalamualaikum Ustadz, apakah memakai celana jin levis merupakan bentuk tasyabbuh kepada kaum kufar? Bismillah, alhamdulillah ya ba'd. Saya kira tidaklah, itu menjadi pakaian yang bersifat umum buat masyarakat ya. Kecuali pakaian yang menjadi ciri khas mereka. Celana jin ini kan celana dipakai oleh para pekerja keras agar celananya nggak gampang robek ya, dan awet kotornya ya, nggak gampang robek dan bisa melindungi kulitnya. Tapi sekarang nggak dipakai buat keren-kerenan saja. Dulu celana jeans ini dipakai untuk para pekerja tambang, untuk melindungi mereka, dibuat untuk para pekerja tambang. Dalam sejarah begitu ya, agar mereka terlindungi badannya, tubuhnya, kakinya dari panas dan dari hal yang buruk menimpa mereka. Keren-kerenan. Yang penting adalah larangan-larangan yang ada dalam penggunaan celana dan adabnya kita kerjakan. Kemudian yang ketujuh, apakah meminta didoakan orang lain dapat berarti rojak dan tawakal kita minim ya? Ya, bismillah, tidak. Kita meminta kepada orang yang kita nilai beliau soleh. Ya, kita menilai soleh. Seperti para sahabat datang meminta doa kepada Rasulullah SAW, minta hujan waktu itu. Rasulullah SAW wafat. Ya, mereka datang kepada paman Rasulullah SAW, Abbas bin Abdul Muttalib, minta doa. Ya, nggak apa-apa, itu dibolehkan ya. 8. Semoga Allah menjaga Ustadz, keluarga, dan jamaah semua. Afwan.
Saya ingin tanya, bolehkah kita berzikir sambil tutup mata agar bisa menghayati, agar memberi khusyuan? Boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau sholat jangan nutup mata ya, dimakruhkan oleh para ulama, dilarang ya. Tapi kalau zikir sambil menutup mata nggak apa-apa. Terus dari Abdurrahman di Jawa Timur, izin tanya, doa apa agar dimudahkan dalam menuntut ilmu? Berdoa aja agar dimudahkan, apa saja. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala di pagi hari. Ya, ini doa di pagi hari. Ya Allah, aku memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amalan yang terkabul. Doa pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, bebas. Puji nama Allah, solawat, kemudian mintalah ya Allah berilah aku ilmu yang bermanfaat, jadikan aku faham dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, gitu ya. Kemudian yang ke-10 dari Nur Ummuriyat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, mana tadi pertanyaannya? Oh, dihilangin jamaah. Ana ingin bertanya, bolehkah membaca tafsir Al-Misbah? Jangan. Ya, jangan baca tafsir ini karena yang bersangkutan menafsirkan sesuai dengan dapurnya dia sendiri, sesuai dengan otaknya dia sendiri. Ada yang masih jauh lebih afdol, lebih unggul, lebih baik dari ini, yaitu tafsir-tafsir para ulama salafus saleh yang keakuratannya dan kebenarannya diakui oleh umat Islam sedunia sepanjang masa. Bahkan apa tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, tafsir Syaukani dan sebagainya. Baca kitab-kitab tafsir ini yang diakui kebenaran dan akurasinya oleh para ulama. Ya, terus yang ada sekarang gimana? Tutup, taruh di kerdus. Jangan dikasihkan orang. Kalau Anda kasih orang berarti Anda sama saja mencelakakan orang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Kita lanjutkan di pertemuan kajian kita berikutnya. Ya, terima kasih kepada para ikhwah semuanya yang ikut aktif menyiarkan kajian ini dari channel-channel yang ada. Dan terima kasih kepada TV-TV yang ikut menyiarkan. Terima kasih kepada radio yang ikut menyiarkan. Semoga inilah amal soleh kita, tabungan yang bisa kita celengin semasa kita hidup untuk di akhirat nanti. Dan terima kasih kepada teman-teman semua di balik layar yang membantu dan kepada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan itu dari saya pribadi. Jika ada kebenaran, itulah yang datangnya dari Allah dan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.